Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan hari Minggu Panggilan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Panggilan. Perayaan ini identik dengan panggilan dari para kaum berjubah, sehingga sering diwarnai dengan promosi panggilan di mana-mana. Karena itu, di dalam renungan ini, sebagian besarnya saya akan merenungkan secara khusus tentang panggilan kaum berjubah. Zaman dahulu, kalau anak-anak ditanya, "Apa cita-citamu?" Maka pada umumnya mereka akan menjawab ingin menjadi dokter atau insinyur. Zaman sekarang, kalau anak-anak ditanya, "Apa cita-citamu?" Maka kebanyakan menjawab ingin menjadi YouTuber, ingin menjadi TikTokers, gamers, dan lain sebagainya. Semua ini diungkapkan untuk mewakili kekayaan duniawi. Sehingga di hari panggilan ini, saya suka mengawali dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah panggilan kaum berjubah masih relevan di zaman ini? Apakah masih diminati oleh kaum muda Katolik? Karena kaum berjubah tidak digaji dan tidak memiliki kekayaan duniawi, tetapi memiliki kekayaan dalam bentuk yang lain. Fakta di lapangan memberikan realita atau kenyataan bahwa para imam atau biarawan-biarawati tidak sebanding dengan jumlah umat yang ada. Misalnya, seorang imam bisa saja melayani minimal 3.000-an orang. Apalagi di daerah-daerah pedalaman, dalam satu paroki yang jumlah stasinya lebih dari 30 stasi, tetapi hanya dilayani oleh 2-4 imam. Belum lagi jarak antara stasi yang satu dengan yang lain sangatlah berjauhan. Hal ini harusnya menjadi pertanyaan refleksi bagi kami kaum berjubah. Apakah kualitas hidup kami dapat mendorong orang muda untuk terpanggil bekerja di kebun anggur Tuhan seperti kami dengan situasi zaman seperti ini? Di dalam bacaan Injil, Yesus memberikan perumpamaan tentang gembala yang baik disertai dengan ciri-ciri seorang gembala yang baik. Yesus mengatakan, seorang gembala dapat memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba telah dibawanya keluar. Perkataan Yesus ini hendak menegaskan bahwa seorang gembala haruslah mengenal secara personal dan menjadi teladan bagi domba-dombanya. Di dalam bacaan yang pertama, para rasul memperlihatkan salah satu cara menjadi gembala yang baik, yaitu ada kesatuan antara pewartaan dan kehidupan mereka. Bacaan pertama mencatat, dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Teks ini hendak menegaskan bahwa kesatuan antara pewartaan dan kesaksian hidup akan menarik banyak orang untuk semakin mencintai Kristus dan menjadi pengikutnya. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Petrus mengatakan, saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dalam konteks permenungan saat ini, gembala yang baik adalah pribadi yang mau seperti Yesus yang rela menderita demi kebaikan, khususnya kebaikan dari domba-dombanya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini,
marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus mengendaki agar gembala yang baik haruslah hadir dan mengenal domba-dombanya sehingga dapat menuntun domba-dombanya dengan teladan hidupnya. Dalam konteks permenungan hari ini, kaum berjubah hendaknya menjadi Injil yang hidup, dalam arti hidup dan perbuatannya menjadi kitab yang dapat dilihat dan direnungkan oleh setiap umat. Inilah kualitas dari seorang gembala yang baik dan benar di mata Tuhan yang sangat dirindukan oleh umat. Pengalaman saya membuktikan bahwa kehadiran seorang gembala di tengah-tengah umat sangatlah penting. Dengan hadir bersama umat, maka saya bisa mengenal umat saya. Bukan hanya nama dan biodata, tetapi juga persoalan hidup umat saya. Sehingga khotbah-khotbah hari Minggu bukan hanya permenungan-permenungan surga telinga, tetapi juga permenungan yang bisa menjawab persoalan hidup dari umat saya. Cara yang paling sederhana untuk bisa mencapai titik ini ialah kunjungan umat dan hadir di dalam setiap kegiatan umat serta persoalan-persoalan hidup mereka. Kedua, bacaan pertama menekankan tentang salah satu kualitas dari gembala yang baik, yaitu perkataan dan hidupnya harus menjadi satu kesatuan. Jika kami kaum berjubah bisa sampai pada titik ini, maka seremoni-seremoni yang selalu dilakukan di hari Minggu panggilan ini hendaklah dilakukan dalam suasana dan semangat kesederhanaan. Karena promosi panggilan yang sesungguhnya ialah kehidupan kami kaum berjubah, kehidupan yang berkualitas. Kami dapat menarik banyak anak-anak muda Katolik untuk menjadi seperti kami, untuk terpanggil seperti kami jika mereka mampu tertarik dengan kehidupan kami. Karena itu, semoga kami kaum berjubah senantiasa berjuang agar hidup, perkataan, dan perbuatan menjadi satu kesatuan, sehingga lahirlah hidup membiara yang bahagia. Dengan demikian, semakin banyak orang muda Katolik yang akan terpanggil. Ketiga, bagi para orang tua di hari Minggu panggilan ini, kita sadar bahwa gereja masih membutuhkan kaum berjubah untuk pelayanan gereja yang maksimal. Karena itu, berikanlah dan izinkanlah anak-anak terbaik Anda untuk menjawab kebutuhan gereja ini. Umat Katolik senantiasa berharap agar dilayani oleh imam yang banyak, tetapi harapan itu hanya akan menjadi harapan jika keluarga-keluarga tidak memberikan anak-anak mereka untuk gereja. Marilah kita berdoa agar semakin banyak orang muda Katolik yang terpanggil bekerja di kebun anggur Tuhan sebagai imam, biarawan, ataupun biarawati. Selain itu, umat pun patut mendoakan semoga kami kaum berjubah tetap setia bekerja di kebun anggur Tuhan dengan kualitas hidup yang baik dan benar sampai maut menjemput. Tuhan memberkati Anda semua.